Hari Raya Natal merupakan hari raya yang kerap ditunggu oleh para umat Nasrani, tak terkecuali pesinetron cantik Michelle Joan. Dirinya mengaku selalu antusias menyambut hari Natal di setiap tahunnya. Pemain sinetron ganteng-ganteng serigala ini juga sangat bersyukur bisa merayakan hari raya Natal dengan penuh sukacita bersama keluarga setelah 2 tahun hanya bertemu melalui video call karena adanya pandemi. Lantas bagaimana Michelle Joan memaknai hari raya Natal tahun ini? Dan apa saja yang ia persiapkan? Enggak, kebetulan aku ada kerjaan sampai tanggal 24, terus habis itu ada kerjaan lagi habis itu sampai sebelum tahun baru. Jadi tahun ini lumayan hektik, tapi kalau pas hari Natalnya sih nggak ada kerjaan. Emang kan pasti kan ke gereja, terus habis itu kumpul. Pas liburanin hari Natal kan udah pasti gitu, manajer aku juga tahu kalau 25-nya pasti nggak kerja gitu. Tapi kalau sampai 24-nya mbak kerjaan juga masih nggak masalah sih aku. Natal tahun ini persiapannya gimana? Nggak ada yang spesial sih, biasa aja kayak ya udah nanti pas malam Natalnya gereja, hari Natalnya gereja, kumpul sama keluarga, kayak gitu-gitu aja sih. Ada tradisi keluarga aku tuh pasti biasanya malam Natal pulang gereja kita kumpul sama-sama, terus habis itu kita tukar kado gitu, habis makan kan. Cuman kayaknya sih tahun ini kan aku nggak bisa nyamperin papa ke Bali, jadi sama keluarga di Jakarta aja sih gitu. Kalau makanan, ada makanan yang spesial harus ada nggak sih kalau Natal? Ada makanan yang spesial selalu ada waktu Natal tuh puree, makanan Belanda karena kan om aku kan Belanda, terus itu pasti ada kayak roasted beef gitu, ada bitterbal dan kroket gitu. Harus ada tuh ya? Iya. Kamu sendiri masak? Tahu? Bantu aja, bantu gereja di dapur. Kalau pakaian gitu kak, mungkin? Enggak sih, nggak ada yang spesial, biasa aja kalau pakaian. Ada tema-tema apa merah hijau gitu? Enggak sih, enggak. Biasa aja sih. Yang penting rapi kan, biasanya kan ke gereja pulangnya langsung. Tapi Natal tahun ini beda banget karena kan gara-gara COVID. Apalagi tahun ini udah mulai mendingan ya. Tahun sebelumnya tuh bener-bener ya udah ibadah juga. Tahun lalu sih ibadah aku udah bisa offline, ibadah malam Natal tahun lalu tuh di Bali rame-rame masih udah bisa. Tapi tahun sebelumnya tuh ibadah Natal online, terus habis itu video callan aja rame-rame gitu satu keluarga, udah kayak meeting ya, Zoom call gitu. Tapi kayak ya gimana keadaannya gitu kan, jadi ya udah diterima saja. Tapi tahun ini untungnya udah bisa kumpul. tapi agak sedih. Iya, tahun lalu kan juga gitu, cuman tahun ini memang ya masih bersyukur lah, puji Tuhan masih dikasih kerjaan ya, jadi ya udah jalanin aja. Liburan nggak harus di momen itu kan, yang penting nanti selesai tahun baru ke Bali udah sepian juga, enakan kan jadinya bisa kumpul lagi sama keluarga yang di Bali gitu. Enggak. Cuman kayaknya aku memutuskan untuk nyamperin papanya setelah tahun baru aja, karena supaya udah nggak rame, jadinya nggak pusing macet di sana. Kak, tapi untuk bicara 2023, memaknainya mungkin seperti apa tahun ini dan resolusinya ke depan mau apa sih? Maknanya tahun ini amat sangat bersyukur ya, banyak banget dikasih berkat sama Tuhan. Pasti ya masalah ada juga, tapi ya semuanya bisa diselesaikan, bisa dijalani dengan iman gitu, bisa dengan penuh syukur. Itu adalah yang terutama menurut aku sih. Jadi kita tetap happy dan sukacita, karena kayak hidup kalau penuh syukur pasti nggak jadi beban gitu. Jadi ya harapannya tahun depan lebih baik lagi, lebih bertumbuh lagi sebagai seorang pribadi, jadi lebih baik. Tapi misalnya Ya aku lebih ke supaya lebih bahagia aja sih, lebih ke bisa bagian keluarga, udah itu terutama dulu sih. Oke, kalau impian di karir atau apa itu ada dicapai? Itu sih sambil jalan aja sih. Kalau secara karir ya sama Tuhan masih kasih berkat pekerjaan, terus dijalanin aja dengan sebaik mungkin. Di tengah persiapannya menjelang hari Natal yang tinggal menghitung hari, rupanya sahabat karib Michelle Joan yakni Jessica Milla juga tengah menghitung hari untuk menyambut hari pernikahannya. Saat ditanya mengenai persiapan pernikahan sang sahabat, Michelle Joan tak menjelaskan secara detail. Namun menurutnya sudah lebih dari 50% persiapan pernikahan Jessica Milla dan Yakub Hasibuan. Lantas bagaimana Michelle Joan melihat sosok kedua si Joli ini? Perjalanannya mungkin atau seperti apa? Tahu dari awal dideketin belum pacaran juga udah ada di situ, jadi nggak kaget sama sekali sih, benar-benar justru
happy banget akhirnya Camila bisa dapetin pria yang sama ini dia doakan gitu kan, yang emang dia minta sama Tuhan. Tuh kayaknya semuanya ada di aku lah, hampir semua checklist lah menurut aku gitu. Dan ngelihat gimana ya aku ngetrit Camila, gimana mereka saling menyayangi, menurut aku senang banget. Gimana sih kadang mereka berdua saling melengkapi lah gitu. Jadi karena kan aku tahu banget kayak requestnya Camila sama Tuhan tuh kayak Tuhan aku ini kayak gini gitu kan, aku tahu. Jadi pas aku pas aku deketin Camila tuh di situ kayak Camila cerita segala macam tuh ya bersyukur lah, puji Tuhan akhirnya Camila dapetin apa yang dia minta gitu sama Tuhan. apa sih yang diminta sama Tuhan mungkin lagi Kan pasti pria yang takut akan Tuhan, yang sayang keluarga, yang bisa mengayomi, ya paling penting karakternya yang pertama itu sih. Camila pengen banget dapet pria yang takut akan Tuhan juga, yang bisa sama-sama mereka bertumbuh sebagai pribadi yang saling membangun gitu dalam hal iman, dalam nanti juga berkeluarga gitu. Dream wedding ya, aduh itu tanyakan pada yang bersangkutan, jangan tanya aku dong. cerita mungkin ke kami Itu masih dirahasiakan ya, lebih baik tanya yang bersangkutan. Aku bukan hak aku untuk cerita, itu lebih baik tanyanya langsung ke orangnya gitu. Tapi kalau cerita mungkin kalau lihat pernikahan pengen deh kayak gini atau gimana sih, pernah ada omongan gitu? Ya pasti sih menurut aku yang diinginkan semua wanita adalah ya yang yang memorable gitu, yang bisa dikenang sampai selamanya gitu. Jadi ya pasti Camila pengennya yang kayak gitu. Terus kan suaminya kan, calon suaminya kan juga Batak gitu, pasti kan ada tersendiri. Tanggal 25 Desember merupakan momen yang dinantikan oleh seluruh umat Kristiani di dunia. Tak terkecuali aktor Darius Sinathrya. Namun sukacita perayaan Natal akan dirasakan berbeda oleh pria berusia 37 tahun ini. Pasalnya, pada momen Natal nanti dirinya tak bisa merayakannya bersama dengan sang istri dan buah hatinya. Lantaran Darius mendapatkan sebuah pekerjaan yang tak bisa untuk ditinggal. Namun demi membayar waktu kebersamaan yang hilang, pria berparas tampan ini akan mengajak istri dan anak-anaknya untuk road trip hingga ke Pulau Dewata, Bali. Di pulau dengan sejuta keindahan alamnya itu, Darius dan keluarga kecilnya akan menikmati momen pergantian tahun. Tapi kira-kira seperti apa respon Donna Agnesia tak bisa merayakan Natal bersama setelah 16 tahun? Iya, pertama kali nih. Iya, pertama kali, 16 tahun. Pertama kali saya Natalan nggak di rumah dan bekerja. Tapi memang ada pekerjaan yang harus dijalankan dan udah dibicarakan juga sama Donna gitu ya. Anak-anak juga udah tahu gitu, walaupun mereka yang cocok kan pada pulang nih nanti tanggal 17 gitu. Saya dua-duanya pergi dulu, 26 pulang, baru nanti 27 kita baru jalan-jalan bareng-bareng. Respon Mbak Donna sendiri gimana mungkin pas tahu Mas Darius kerja di Trinata? Ya udah ya gimana. galau. Bukan kebutuhan sih sebenarnya, lebih ke kewajiban sih. Karena kewajiban gitu, karena memang situasinya benar-benar membutuhkan saya ada di tempat itu. Ya mau nggak mau gitu. Apa emang kerjaan ini udah diambil dari lama? Sebenarnya nggak terlalu lama juga, baru akhir bulan kemarin sebetulnya gitu. Tapi memang ada momen yang nggak bisa dilewatkan dan butuh sayanya di sana. Dengan keluarga. Justru tiap Natal Baru kali ini maksudnya. Baru kali ini, makanya kayaknya toleransinya masih bagus ya. Ya udah nggak apa-apa gitu kan, sekali-sekali gitu. Tapi jangan kebiasaan. Tapi siap-siapin kado nggak sih? Nah, udah Natal. Dekor juga lagi dekor kemarin awal bulan sama Sabrina sama Donna udah kita hias pohon Natal ya, biasa tiap tahun seperti itu kan, hias pohon Natal, terus semua pernak-pernik Natal dikeluarin, disusun lagi di rumah, jadi suasananya biar udah suasana Natal gitu. Kalau malam udah ada lampu-lampu gitu kan.
Ini kerjanya di luar kota apa di luar negeri, Mas Darius? Luar negeri. Oh, di luar negeri. Pekerjaan apa sih yang dikerjain itu sampai akhirnya lo nggak bisa ketemu? Itu pekerjaan yang penuh tanggung jawab yang harus saya jalankan. Seperti apakah itu? Hah? Ya adalah, tungguin aja lah nanti tungguin aja. Iya, harus aku yang jalan. Film atau MC kan? Apa? Film atau MC gitu? Event. Ngajak jalan-jalan. Iya, tahun baruan bareng. Jadi tanggal 27-nya kita jalan. Rencana road trip ke Jawa Timur sampai ke Bali Barat nanti. Bali Utara. Tahun baruan di Bali berarti ya? Tahun baruan rencana di Bali. Kenapa milih lokal sekarang nggak keluar negeri gitu? Karena tadinya saya ada produksi sinetron stripping ya dari 3 bulan lalu. Ya, 3 bulan lalu terus akhirnya tayang. Jaga-jaga kalau masih tayang Desember pasti nggak bisa pergi dong gitu. Jadi ya udah deh, anak-anak pulang dulu gitu. Dan ada rencana nanti summer kita mau stay lumayan lama di luar gitu. Mau lihat-lihat banyak hal lah di sana gitu kan. Jadi untuk tahun ini di sini dulu liburannya gitu. Dan udah lama juga nggak liburan di Indonesia kan. Paling bolak-balik Bali lagi gitu. Jadi ini nanti explore ke Jawa Timur kan, banyak juga tempat yang kita belum datang. Lumayan lama nih, mereka balik tanggal 17, nyampe sini ya, 17, balik lagi ke sana tanggal 9 Januari. Jadi hampir 3 minggu ya. Hampir 3 minggu di sini ya, lumayan lah. 3 mingguan di sini mereka juga bisa melepas kangen, bisa ketemu teman-temannya. Adiknya juga, Sabrina juga udah kangen banget sama kakak-kakaknya gitu kan. Jadi mudah-mudahan jadi waktu yang bagus buat kita. Rencana mau bawa mobil sendiri keliling? Iya, mau road trip berlima. Oh, berlima, bawa sendiri berarti? Apa sih, Mas? Dilampiasin aja Mbak. Biasanya video callan gitu, suka ngobrol gitu ya. Biasanya kalau udah mau tidur baru tuh telepon mereka, karena kan beda 6 jam ya sekarang. Udah masuk winter kan, beda 6 jam. Jadi jam 12, jam 1 malam biasanya itu telepon mereka pas lagi habis latihan biasanya atau siap-siap mau makan malam. Kemarin sama Kak Dona juga kan dekatannya, itu sekalian liburan juga nggak sih buat kamu? Iya, sekalian liburan. Kan sebenarnya kita kolaborasi juga sama brand gitu ya, disupport juga gitu. Dan kebetulan memang dipilihnya berdua, berangkat bareng gitu. Jadi apa ya me time-nya kita berdua juga sih, quality time-nya kita berdua juga. Walaupun mepet banget, padat banget agendanya, tapi memang kita milih itu karena kita tahu waktunya cuma 4 hari ini di sana gitu. Jadi benar-benar kita maksimalin tiap hari, kita jalan terus sampai capek banget. Jadi pas pulang ya udah sisa capeknya doang, tapi puas gitu. Walaupun sebenarnya masih banyak yang belum kita lihat. Pengennya kemarin 8 stadion tuh didatengin, akhirnya cuma dapet 3. Ya ada sih, karena memang kita udah komunikasikan sama mereka liburan tahun ini kayaknya di Indonesia aja, kakak pulang gitu kan. Yang cowok pasti happy karena bisa pulang, bisa ketemu teman-teman mereka lagi, bisa makan makanan Indonesia lagi yang mereka kangen banget gitu. Jadi nggak ada komplain sih gitu. Dan pasti kasih tahu kita ke Jawa Timur nih, mau explore Jawa Timur yang kita belum pernah datengin. Terus tahun baruannya di Bali, mereka juga excited gitu. Road trip mereka juga suka, dari kecil kan udah biasa road trip bareng-bareng. Mengawali karir dari ajang pencarian musik dangdut, Jirayut kini dikenal sebagai sosok yang multitalenta. Di tengah karirnya yang kian melambung, pria yang akrab disapa Ayut ini mencoba peruntungan di bidang lain. Salah satunya dengan menjadi presenter sebuah program. Meraih kesuksesan di negeri orang tentu menjadi salah satu impian yang tak pernah disangka-sangka bagi seorang Jirayut. Tawaran demi tawaran berdatangan, terlebih menjelang momen pergantian tahun. Lantas seperti apa resolusi yang ingin diwujudkan oleh Jirayut di tahun mendatang? Doain aja ya dengan aku di di manajemen baru ya, stream terutama juga Trident ya, manajemen terbaru. Semoga pastinya kerjaannya makin luas lagi, makin banyak lagi yang ngelirik aku gitu, maupun nyanyi, job cheerleader, job apapun bisa. Aku bisa, yang penting cocok ya, yang penting cocok sama gitu ya kan, gitu. Ada rencana tahun depan tawaran untuk isi MC ada, doain aja, semoga deal ya, semoga dia juga dekat ini. Nanti juga kalau jadi aku ada beberapa MC juga di Jakarta. Program Jessica enggak itu off air kalau jadi ya, tapi kegiatan aku sih syuting cari duit ya pastinya. Yang pertamanya cari duit karena kita kan
dari dulu bukan orang kaya, jadi kita harus semangat berjuang, jangan tidur mulu, kan duit gak datang ya kan, bukan babi ngepet kan, jadi duit gak bakal datang kalau kita gak usaha gitu, jadi kita harus usaha semangat. Tapi quality time dengan keluarga gimana Jiraya di akhir tahun? Apanya? Lo sendiri di akhir tahun. Oh insya Allah, udah ada di Instagram aku belum, nanti bulan ini tanggal 23 sampai 26 aku mau ke Hong Kong. Ngapain tuh? Ada deh. Sampai tanggal Januari aku ke Jepang. Yes. Jadi pokoknya ikutin aja lah. Nanti ikutin aja di sosmed aku ya biar bisa tahu kegiatan aku. Tapi tahun baru di Jakarta atau di luar negeri? Tahun baru bakar rumah. Aku bakar rumah. Bakar sama keluarga, sama teman-teman. Kan keluarga aku kan di Thailand. Jadi aku di sini ya sama teman-teman aja, sama beberapa teman. Jadi kalau mau bakar-bakar sih kayaknya sih nggak sempet ya. Paling ya udahlah kita camping aja. Itu gimana sih? Ya tapi biasanya kalau dikasih pilihan mending kerja di tahun baru atau kumpul bareng keluarga sih kalau buat kamu? Kalau aku pilih sih kumpul atau keluarga, mending aku pilih kumpulnya pas lebaran aja, tahun baru cari duit buat pulang di tahun baru. Di lebaran ya. Di lebarannya kan bener nggak? Jadi ya maksudnya tahun baru penting, tapi ya kalau pulang ada duit ya buat nabung. Udah buat nabung dan juga aku juga bisa belajar. Karena kan aku biar aku tuh keluar dari zona nyaman juga. Maksudnya kayak gini loh. Aku kan biasa ngurusnya sama teman-teman senior yang lain gini kan. Jadi aku juga pengen belajar kayak kalau ada tawaran aku juga, sekarang kamu nyanyi sendiri gini tanpa ada. Aku pengen belajar tuh, aku bisa kayak gini. Aku harus buktikan kalau aku tuh bisa loh. Sendiri juga aku bisa bawa diri sendiri gitu. Mungkin resolusinya tahun 2023 sendiri ke depannya nanti 2023 sendiri Jirahit mau ngapain? Ada target? 2023 yang pastinya kita ya yang pastinya berkarya terus. Ada single baru atau project baru? Yang pastinya single baru nanti aku tanya dulu ya. Nah, 3D-nya gimana ya? Pokoknya ya pasti doa terbaik. Yang pastinya mau nggak mau berkarya dimanapun bisa. YouTube aku juga mungkin, kalau di stream juga bisa jadi, pokoknya tunggu aja. Nah juga yang pastinya banyak cita-cita yang baru tercapai, jadi aku bakal usahain biar satu-satu terwujud. Keinginan aku itu pastinya bakal jadi yang lebih baik daripada tahun 2022, dan di 2023 pastinya bakal lebih baik lagi dan bakal terus belajar, terus kembangkan kemampuan kelebihan aku. Tapi ada nggak tahun depan pengen ini harus dapat Jayut apa gitu? Oh insya Allah. Kalau jadi aku mau beli rumah di Thailand dan juga mau beli di Indonesia. Doain ya kakak-kakak wartawannya bukan ya? Iya. Kakak wartawan semuanya. Mau beli rumah impian dari sejak kapan? Mau beli rumah impian dari udah lama sih, mimpi aku tuh dari lama. Kalau mimpi aku dari lama, tapi udah 5 tahun. Tapi kan aku masih ada urusannya, aku harus urus. Jadi makanya masih banyak lah yang belum, yang masih kayak ada hal yang halang gitu. Ya di dekat-dekat rumah lah, di dekat kampung. Kalau di Indonesia sendiri, udah lama keinginan pengen punya rumah sendiri? Kalau itu agak susah karena aku warga negara asing. Jadi kalau kayak mau memiliki rumah itu agak susah. Jadi makanya aku ya udahlah, mungkin aku cari tempat yang bisa aku tinggal aja, yang penting nyaman, dan juga ya udah yang penting nyaman aja sih itu. Tapi itu aku masih belum kepikiran sampai ke situ. Sekarang aku enjoy dengan kerjaan, nikmati dulu. Kalau itu mah nanti kita lihat aja ke depannya seperti apa. Jadi kemarin juga ngajak kedua orang tua ke Jakarta, boyong ke Jakarta. So far gimana ngasih tahu kota Jakarta ke kedua orang tua? Apa ya, yang pastinya bahwa mereka itu gimana ya, biar mengobati rindu, terutamanya mengobati itu biar karena aku kan mau pulang karena kerjaan masih padat. Jadi aku adalah bawa datangin mereka ke sini aja biar biar yang rindunya berkurang gitu, aku mengobati rindu gitu. Terus juga ya udah bawa mereka jalan-jalan. Keberapa kalinya sih ngajak orang tua ke Indonesia? Udah beberapa kali sih. Dan ini memang di tengah kesibukan belum sempat pulang kampung, justru boyong ke sini. Ya, jadi ya udah aku beli tiket datang ke sini aja. Berapa lama di Indonesia? Lumayan sih, 1 mingguan mau 2 minggu lah kemarin. Kemarin sendiri.
Ngajak kemana aja? Oh, itu mama ke aku, mama kan? Mama. Oh iya, 1 minggu 2 minggu. Ngajak kemana aja mama di Indonesia? Tapi yang paling yang terutamanya kemarin kan udah bosan Jakarta ya, udah keliling mulu. Ya aku bawa ke Depok, aku pernah ke Mall Depok, terus pernah juga kemarin ke Mall Depok. Mall apa yang ada salju itu? Bekasi. Bekasi ya itu ya. Terus juga ke Jogja. Ya, udah. Tadi aku bilang ya pastinya aku bakal terus keluarkan yang pertama karya ya, karena aku emang pertama berkarya dari nyanyi nih, nyanyi nggak boleh dilupakan, dan juga asal terus kemampuan aku yang aku punya seperti ya ini sekarang aku banyak nge-hostnya, aku ngasah nge-host dan juga sambil belajar melucu gitu. Sebenarnya menurut aku ngelucu tuh susah, tidak aku tuh nggak bisa ngelucu, kalau kayak sketsa itu aku nggak bisa, makanya beban aku mending kayak udah apa adanya aku aja gitu. Kalau misalkan disuruh kamu ngelucu dong, nggak bisa, aku beban. Langsung kepikiran keringat dingin langsung usus lambung aku naik semua. Karena aku nggak bisa gitu. Maksudnya bukan nggak bisa, tuh kayak berat gitu buat aku. Aku mending kayak gini aja, kayak ya udah apa adanya, apa yang bisa keluar dari mulut aku keluar. Kalau kayak disuruh kamu harus bisa impersonate ini, nggak bisa gitu. Langsung kayak beban, keringat dingin langsung. Lebih nyaman di MC sama nyanyi? Ya yang mana aja yang dapat cuan itu aja sih. Tapi pengen belajar nggak sih? Lebih berani berakting gitu? Iya pasti, yang belajar pasti. Tapi kan sering diajak syuting bareng pro band nih. Iya. Itu karena suka gugup nggak sih atau? Masih gugup? Enggak dong. Malah senang dong diajak sama bintang Indonesia kan? Ya kan? Malah kenapa kita gugup? Ya kita harus happy, harus enjoy dengan apapun kerjaannya. Yang pertamanya kalau kerja itu kita harus happy. Kalau nggak happy, kerja kita nggak bakal bagus.